Wedaran 14. Ahadaya. Dewi Sukesi dengan tekun menjalani manekung sebagaimana yang diajarkan Resi Wisrawa. Semakin sering melakukannya, semakin terasa ia tenggelam dalam keheningan yang mendamaikan. Ia juga bisa merasakan tatanan daya hidup di tubuhnya berubah. Ia merasa lebih segar dan penuh daya. Keterhubungan dengan Sang Atman pun membuatnya sering merasakan sukacita tanpa sebab terjadi begitu saja dan serta-merta. Perbincangan membahas sastra Jendra kembali berlanjut. Resi Wisrawa memulai wedarannya. Sukesi, Sang Hyang Hurip yang bertahta sebagai roh agung semesta menjadikan segala yang ada, memelihara keberadaan, dan melebur segala yang mengganggu keseimbangan dengan daya yang terpancar dari keberadaannya. Ia memang kekosongan mutlak tapi itu bukan kekosongan yang tak mengandung apa-apa, melainkan kekosongan yang penuh daya. Sejatinya jagat raya adalah samudra mahadaya. Daya dari Sang Hyang Hurip dimiliki juga oleh para petugas yang reksa di berbagai wilayah dan dimensi jagat raya. Mahadayanya mengejawantah dan bekerja melalui mereka. Para penghayat sastra Jendra sesungguhnya dipersiapkan untuk bisa menjalankan peran ilahiyah. Maka, tentu berbagai watak ketuhanan ditumbuhkan secara bertahap, termasuk dalam persoalan daya. Segenap tantangan dan tugas kehidupan memang hanya bisa diatasi jika kita memiliki daya yang cukup. Jadi pembelajaran sastra Jendra tak hanya menyentuh wilayah kesadaran dan pengetahuan, tapi juga menekankan pertumbuhan daya atau kekuatan. Bapa, sejauh yang aku ketahui, banyak kesatria dan begawan yang bertapa brata untuk mendapatkan daya sebesar-besarnya. Dengan begitu mereka bisa menjadi semakin berkuasa. Nah, Bapa, aku kemudian melihat sebagian mereka menjadi sewenang-menang dalam menggunakan daya itu dan banyak orang menjadi korban. Termasuk bumi rusak akibat penggunaan daya yang mereka miliki dari tapa brata. Bukankah berarti persoalan daya ini merupakan hal yang berbahaya? Sembari tersenyum lebar, Resi Wisrawa menanggapi pertanyaan Sukesi. Justru karena itulah aku mengajakmu menyelami perkara daya. Sukesi, daya yang ada di jagat raya memang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada daya yang bisa digunakan untuk merusak sekaligus membangun, ada daya yang hanya bisa digunakan dalam keselarasan dengan rancangan agung, ada juga daya yang terlihat berguna tapi sebenarnya merusak. Sekalipun sumbernya tetap Sang Hyang Hurip itu sendiri, pengejawantahannya berada dalam bingkai Rua Bineda. Maka tak bisa dimungkiri, dengan kehendak bebasnya seseorang bisa menyalahgunakan daya yang dimiliki untuk menghancurkan bumi dan kehidupan makhluk lain. Aku siap mendengar wedaran Bapa. Sukesi, terdapat daya yang telah ada sebelum jagat raya mengada, sebelum kita ada, juga sebelum segenap planet dan galaksi ada. Daya itu sudah ada. Itulah daya yang ada bersama kekosongan mutlak. Itulah daya teragung. Aku menyebutnya Mahadaya Kahuripan, karena darinya kehidupan berasal. Aku bisa pula menyebutnya Mahadaya Suwung karena memang memancar dari Suwung. Itulah daya yang menjadikan, memelihara, dan melebur keberadaan di jagat raya sesuai dengan rancangan agung Sang Hyang Hurip. Nah, ada juga daya yang hadir sebagai pancaran dari berbagai keberadaan. Bumi memancarkan daya, matahari memancarkan daya, para dewata memancarkan daya, manusia memancarkan daya, demikian juga para buta dan raksasa memancarkan dayanya sendiri. Pada ranah inilah daya kemudian menjadi berbeda-beda. Daya yang memancar dari segenap benda di jagat raya bisa kita sebut sebagai daya hidup alam dengan sifat bebas nilai. Ia bisa digunakan untuk membangun maupun merusak tergantung pada orang yang meraihnya. Kemudian, daya para dewata agung yang berada di alam atas dan para buta, siluman, serta makhluk lain di alam bawah, mewakili Rua Bineda jagat raya itu sendiri. Yang pertama identik dengan daya keselarasan, sementara yang kedua daya merusak. Manusia bisa memilih untuk menjangkau dan memiliki berbagai daya itu sesuai kehendak bebasnya. Batasannya adalah kekuatan lakunya, bingkainya adalah hukum-hukum semesta. Lalu, Bapa, apa yang mesti aku lakukan? Aku bukan jenis orang yang berhasrat memiliki daya besar dan kesaktian hingga bisa menaklukkan orang lain. Aku hanya ingin hidup dalam kedamaian. Resi Wisrawa tersenyum. Justru karena itulah aku hendak mengajarimu. Jika engkau jenis orang yang menggebu-gebu ingin menjadi manusia sakti mandraguna, tentu aku tak mau mengajarimu sastra Jendra. Baik Bapak, aku mengikuti tuntunan dari Bapak. Aku akan melanjutkan penjelasanku.
Tadi kita telah bicara secara garis besar jenis-jenis daya yang berada di jagat raya. Selanjutnya aku hendak mengajakmu menyelami diri untuk mengerti benih daya yang berada di dalam diri sendiri. Daya di dalam dirimu sendiri juga bertingkat-tingkat dan banyak jenisnya. Dari apa yang dimakan dan diminum, engkau mendapatkan daya ragawi. Daya ini semakin besar jika engkau rajin mengolah ragamu dan mengatur apa yang engkau makan dan minum. Lebih halus dari itu, ada daya yang mengalir lewat napasmu. Jika engkau olah lewat pernapasan tertentu, ia bisa menjadi tenaga dalam yang akan membuatmu sakti, sanggup mematahkan besi, menghancurkan batu, dan semacamnya. Bisa juga engkau mengembangkan daya ini menjadi daya yang lebih halus, yaitu daya yang bisa digunakan untuk kesehatanmu sendiri dan menyembuhkan orang lain. Engkau bisa memperkuat daya itu dengan semedi memusatkan kesadaran pada titik di bawah pusarmu. Engkau juga bisa terhubung dan memperkuat daya alam yang berada di tubuhmu, terhubung dengan matahari, bulan, dan seluruh benda di jagat raya yang masing-masing memiliki daya berbeda. Dengan otak dan segenap perangkatnya, engkau bisa memiliki daya nalar atau daya pikiran yang kekuatannya semakin meningkat lewat latihan pemusatan perhatian pada hal tertentu. Dengan daya pikiran, engkau bisa mempengaruhi orang lain, menggerakkan benda tanpa menyentuh, dan semacamnya. Berikutnya, di dekat tulang ekormu, ada yang disebut kundalini, sebagai bagian dari daya hidup teragung di tubuhmu. Jika bisa dibangkitkan, engkau akan merasakan hangat di sekujur tulang belakang. Daya itu memiliki banyak kegunaan, mulai dari untuk menumbuhkan kesadaran hingga menyembuhkan. Lalu, tentu saja engkau juga memiliki daya teragung yang aku sebut Mahadaya Suwung, yang sumbernya adalah ruang kosong di balik ulu hati dan terhubung dengan suwung yang meliputi jagat raya. Inilah daya paling halus sekaligus daya paling dahsyat yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Tapi engkau perlu mengerti, daya paling dahsyat ini justru tak bisa dipakai untuk merusak, hanya bisa digunakan untuk keselarasan. Dan uniknya, daya ini semakin tumbuh di dalam dirimu saat engkau semakin hening dan pasrah. Sifatnya berbeda dengan daya ragawi, daya alam, daya pikiran, dan tenaga dalam, yang pertumbuhannya tergantung ketekunan berlatih dan kekuatan tapa brata di samping semua daya ini laksana pisau yang bisa digunakan untuk merusak ataupun memelihara. Sebagian orang menjadi perusak karena memiliki daya yang memang bisa digunakan untuk apapun sesuai kehendak bebasnya. Di luar itu, engkau juga bisa meraih Mahadaya Suwung dengan terhubung kepada dewa-dewi tertentu yang telah jumbuh dengan Sang Hyang Hurip. Engkau pun bisa mendapatkan daya perusak melalui kerja sama dengan para buta berwatak angkara murka, siluman, dan sejenisnya. Engkau tinggal memilih mana yang dikehendaki. Sambil tersenyum Dewi Sukesi menukas, tentu aku hanya mau memiliki daya yang bisa membawa kesempurnaan jiwa dan membantuku melakukan Dharma Hamemayu Hayuning Bawana. Jika demikian, yang perlu engkau lakukan adalah semakin tekun melakukan manekung atau semedi. Sebab, dari situlah akan tumbuh mahadaya dalam dirimu. Engkau juga perlu sering menghubungkan diri dengan para guru suci yang telah sempurna jiwanya serta bisa membantu meningkatkan kesadaran dan mahadaya dalam dirimu. Menggenapi itu, melalui laku selaras dengan jagat raya, serta merta daya alam bekerja di dalam dirimu selaras dengan Mahadaya Suwung yang memancar dari pusat hati. Tentunya pula, secara alami daya pikirmu akan berkembang seiring dengan semakin utuhnya keterhubunganmu dengan Sang Atman. Inji Bapa, aku mengerti, dan aku akan memusatkan perhatian untuk meruat diriku secara berkesinambungan dan terus terhubung dengan guru sejati dan para guru suci. Aku tahu Sukesi, engkau memang selalu dituntun guru sejatimu sebagai buah lakumu yang telah demikian panjang menggembleng diri dan memurnikan jiwa. Aku selalu mohon bimbingan dari Bapa. Tentu Sukesi. Selanjutnya Resi Wisrawa menuntun Sukesi melakukan laku manekung untuk menguatkan Mahadaya Suwung melalui keterhubungan dengan diri sejati. Dilanjutkan dengan manekung untuk terhubung dengan para dewata agung. Pungkasannya, Sukesi dituntun untuk menjadi selaras dengan segenap unsur jagat raya, matahari, bumi, bulan, bintang, api, air, angin, dan tanah. Dalam tahapan ini, tentu Resi Wisrawa juga mengalirkan segenap daya yang dimiliki untuk menyempurnakan simpul-simpul dan segenap jalur daya di tubuh Sukesi. Dengan demikian,
Dalam waktu yang cukup cepat, Sukesi tumbuh menjadi pribadi yang berkesadaran tinggi sekaligus penuh daya.